Ya, ketika Allah menginginkan hambanya itu menjadi yang baik atau kebaikan pada diri hambanya, ajjalalahul 'uqubata fid dunya, maka Allah mensegerakan. Uqubah itu jamak dari iqab atau hukuman atau ujian. Fid dunya, jadi Allah mensegerakan hukuman itu di dunia. Wa idza aradallahu bi'abdihi syarra, tapi ketika Allah itu menginginkan keburukan pada diri hambanya, amsaka anhu bidzambihi, maka Allah akan membiarkan dia dalam gelimangan dosanya hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah, sampai nanti dosa itu tertumpuk di akhirat, hari kiamat datang. Nah, disitulah Allah akan menumpuk dosa-dosa itu lalu mengakumulasi. Nah, wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna 'idzamal jazaa ma'a 'idzamil bala. Sesungguhnya pahala yang besar itu diiringi dengan ujian yang besar. Jadi jenengan yang saat ini merasakan sesuatu yang besar menempa diri kita, apapun itu. Contoh, Masjid Ukhuwah Islamiyah ini dipandang baik sama Allah, maka Allah akan menguji jamaah yang ada di Masjid Ukhuwah Islamiyah. Dibuatlah jamaah itu ada yang berusaha ngompori sehingga pecah, misalkan antara pengurus takmirnya, perselisihan yang tak kunjung selesai. Nah, nanti ada hadis lagi yang menjawab tentang orang yang sering berselisih, bagaimana cara menuntaskannya. Sebenarnya mudah, tinggal hati kita mau melaksanakan atau tidak. Karena sekarang masjid-masjid kita ini krisis anak muda. Bener mboten Bapak Ibu? Jangan lihat misalkan sekarang yang imami wonten Ustadz Udin, Abah Ashab. Pemuda-pemuda yang di sini yang muncul belum ada sama sekali, minimal yang mau azan di masjid. Ini yang harus kita rasakan, bahwa penerus kita nanti setelah sepeninggalan jenengan semua, siapa yang mau menghidupkan masjid ini? Jangan sampai jariah yang ada di masjid ini putus. Maka banyak sekali sekarang takmir pengurus masjid itu berusaha bagaimana membuat anak itu mau kembali ke masjid. Ada masjid 1 juta pemuda. Nah, jangan nanti lihat di di IG. Itu orang datang bajunya lungset, Grab ataupun Gojek itu kan biasanya Pak ya. Jaketnya lusuh. Diganti Pak sama pengurus masjidnya. Orang yang qiyamul lail di situ. Dibuatkan kopi. Itu nggih. Kalau pagi jamaah ini tidak boleh pergi dulu sebelum makan bersama. Nah, ini kan pengurus yang luar biasa yang berusaha untuk menghidupkan masjid sampai kapan? Sampai kapan? Hatta yaumul qiyamah, sampai kiamat itu datang. Lah bagaimana masjid mau hidup dengan pemudanya? Ketika anak-anak kecil datang, itu diusir karena rame. Padahal mereka ini penerus kita, jenengan nggak ada, ya mereka yang meneruskan kita. Nopo kula tanglet nggih. Apa jenengan ridho masjid ini nanti sepeninggalan jenengan itu mati, tak terdengar lagi suara azan, tidak ada lagi yang sholat berjamaah subuh, zuhur, asar, maghrib, isya? Apakah jenengan ridho? Apalagi kita berusaha untuk memberikan amal jariah di sini, yang kita harapkan jariah itu mengalir sampai nanti kita mati. Apalagi masjid kita ini letaknya agak di pojok Pak. Orang mau mengakses dari luar pun juga bingung. Misalkan begitu. Nah, bagaimana cara kita membuat masjid kita ini bisa selalu ramai dengan jamaah? Nanti ada kegiatan begini, ada yang komentar, enggak boleh ini bid'ah dan sebagainya. Jenengan yakin amal jenengan sudah diterima sama Allah? Kok jenengan itu gampang sekali menyalahkan orang lain? Ini hati-hati. Nah, kita sama-sama berusaha untuk menghidupkan masjid sampai kapan? Hatta ya'ti yaumal qiyamah, sampai dengan datangnya hari kiamat. Sebenarnya simpel Pak.
Simpelnya nopo, jenengan yang mampu memberikan itu dengan tenaga, maka berikan dengan tenaga apapun yang jenengan bisa untuk memakmurkan dan meramaikan masjid. Jenengan yang memiliki nopo materi yang lebih, jenengan titipkan, biar kami yang pemuda-pemuda itu bergerak untuk mencari kaderisasi. Nah, bahasanya begitu. Jenengan tinggal duduk tenang, butuh berapa gitu. Oh, butuhnya sekian, jenengan kasih. Itu sudah amal jariah untuk jenengan. Ada acara di masjid, kemudian anak-anak TPQ tampil, nopo jenengan boten seneng ngelihat anak-anak TPQ tampil, apa malih cucu-cucu jenengan itu membawakan kisah Nabi Muhammad, membawakan puisi tentang Rasulullah, membawakan sejarah atau tarikh tentang kejayaan Islam dahulu. Nah, ini kan cara-cara simpel yang mudah bagaimana kita menggait kader-kader nanti setelah tidak adanya jenengan di sini. Nah, justru kita harus saling mendukung satu sama lain.